Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Salam jumpa, salam sehat, dan salam penuh semangat buat kita semua. Baik, pagi ini kita akan belajar tentang pokok bahasan yang pertama, yaitu mengenai bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Peta konsep pada pembelajaran kali ini adalah bilangan berpangkat. Yang akan kita pelajari adalah bilangan berpangkat bulat positif, bilangan berpangkat 0, dan bilangan berpangkat bulat negatif. Sedangkan bentuk akar yang akan kita pelajari adalah bentuk akar pangkat pecahan dan bentuk logaritma. Logaritma merupakan pembelajaran yang baru buat kalian. Nanti yang akan dipelajari adalah sifat-sifat dari logaritma dan nilai dari logaritma sendiri. Ini adalah bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat ini merupakan materi pelajaran yang sudah pernah kalian dapat ketika duduk di SMP. Bilangan berpangkat ini biasa dikenal dengan istilah eksponen. Konsep dasar dari bilangan berpangkat adalah ini tertulis A, atasnya adalah N. Ini dibaca sebagai A pangkat N. A pangkat N ini artinya adalah A dikali A dikali A sebanyak N. Nah, A pangkat N sendiri ini komposisinya adalah A sebagai bilangan pokok atau bilangan dasar, sedangkan N sebagai pangkat atau eksponen. Nah, berikut adalah contoh dari bilangan berpangkat. Yang pertama adalah di sini tertulis 5 pangkat 4. Artinya apa? 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 sebanyak pangkatnya. Pangkatnya adalah 4, sehingga menghasilkan 625. Contoh yang kedua, bentuk pecahan. Dipangkatkan 3, sepertiga dipangkatkan 3, berarti sepertiga dikali sepertiga dikali sepertiga. Sepertiganya dikali sebanyak 3 kali, menghasilkan 1/27. Sampai sini kalian paham ya? Kita mengulang sedikit pelajaran dari SMP. Berikutnya adalah sifat-sifat dari eksponen yang perlu kalian ketahui. Ada sekitar 8 sifat yang wajib kalian pahami bersama dan ciri-cirinya. Sifat yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Cirinya di sini adalah bila bilangan pokoknya sudah sama, operasi hitungnya perkalian, maka pangkatnya dijumlahkan. Sifat yang kedua yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Ciri dari sifat yang kedua ini apabila bilangan pokoknya sudah sama, operasi hitungnya adalah pembagian, maka pangkat dikurangi. Sampai sini paham ya? Berikutnya sifat yang ketiga, A pangkat M dipangkatkan lagi N, jadi bilangan berpangkat masih dipangkatkan lagi, maka pangkatnya tinggal dikalikan sehingga menjadi A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M kali N. Sifat yang keempat, A kali B pangkat M, di mana A dan B-nya ini tidak sama dengan 0, maka operasinya menjadi semua yang berada di dalam kurung dipangkatkan M. A pangkat M dikali B pangkat M. Yang sifat kelima dengan sifat keempat memiliki kemiripan. Hanya yang kelima adalah prosesnya pembagian. A per B pangkat M berarti semua yang di dalam tanda kurung dipangkatkan M, sehingga menjadi A pangkat M dibagi B pangkat M. Nah, sifat yang keenam ini adalah sifat yang perlu kalian ketahui bahwa A pangkat 0 sama dengan 1. Apa artinya? Segala bilangan, berapapun bilangannya, jika dipangkatkan 0 selalu menghasilkan angka 1. Ingat yaitu. Kemudian sifat yang ketujuh ini adalah sifat yang saling berkebalikan. A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. A pangkat min N di sini adalah A pangkat min N per 1. Jika dijadikan bilangan pangkat positif, maka A pangkat min N yang sebagai pembilang dipindahkan menjadi penyebut sehingga menjadi 1 per A pangkat N. Berikutnya sifat yang ke-8 yaitu akar pangkat N dari A pangkat M.
Ini bisa ditulis menjadi pangkat pecahan, menjadi A pangkat M per N. M adalah pangkat yang berada di dalam tanda akar, sedangkan N sebagai penyebut adalah bilangan yang berada di luar tanda akar. Itu sifat-sifat eksponen yang perlu kalian ketahui. Berikut adalah beberapa contoh. Salah satu contoh yang pertama yaitu 10 dikali 10 pangkat 6. 10 yang di depan ini pengertiannya adalah 10 pangkat 1. Sudah sama, bilangan pokoknya sama-sama 10. Sedangkan pangkatnya bilangan pokok yang pertama adalah 10 pangkat 1. Itu sedangkan bilangan pokok yang kedua 10 pangkat 6. Prosesnya adalah perkalian sehingga menjadi 10 pangkat 1 tambah 6 sama dengan 10 pangkat 7. Contoh-contoh yang lain bisa kalian pahami seperti yang ada di dalam layar. Nah, berikutnya adalah asah kemampuan. Nih, asah kemampuan kalian sampai sejauh mana kalian mengetahui konsep tentang bilangan berpangkat yang sudah tadi saya jelaskan. Bisa kalian kerjakan sendiri ya. Berikut yang terakhir adalah mengubah bilangan ke bentuk baku. Nah, bentuk baku di sini adalah bentuk dari A dikali 10 pangkat N. Jadi A ini adalah segala bilangan, baik itu bulat, pecahan, desimal, dan sebagainya. Sedangkan bilangan pokok pangkatnya adalah 10 dan N sebagai pangkatnya. Di mana bilangan A itu terletak di antara 1 dan kurang dari 9. Contoh di situ adalah 0,000407 dijadikan bilangan bentuk baku. Tanda koma yang di sebelah kiri kita geser sampai di sebelah angka 4. Hitung lompatannya berapa kali. Ternyata lompatannya adalah 5 kali. Karena di depannya 0, karena itu pecahan desimal, maka pangkatnya itu adalah negatif. Sedangkan angka 5, 10 pangkat minimal 5 itu adalah lompatan dari komanya sampai pada angka 4. Begitu juga yang contoh B. Nah, tugas kalian adalah mengerjakan soal-soal yang ada di layar. Nyatakan bilangan berikut ke bentuk baku, kemudian sederhanakan. Itu ada 0,00007 dikali 0,4500 dan yang B 0,00072 dibagi 4 dibagi 12.000. Nah, itu adalah asah kemampuan yang harus kalian kerjakan. Baik anak-anak, Ibu rasa cukup untuk materi bilangan berpangkat. Kita akan melakukan pembelajaran berikutnya lagi tentang bilangan akar setelah kalian mampu menguasai materi bilangan berpangkat. Demikian pembelajaran dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes iki di file. Mau kirim sekalian nganggo flash disk wae. Lah file dia. Ya ini kan belum di